Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kembali lagi bersama saya Hari. Tanggal 12 Oktober hari Rabu 2022. Pada hari ini kita mau lihat berita apa aja sih yang lagi viral atau jadi headline di beberapa media besar. Ini saya baca di Kompas. Yang pertama ada penyidikan kasus korupsi Lukas NMB disebut harus tetap jalan walau berstatus kepala suku. Memang ini menjadi polemik dari pihak penyidik ya terkait Bapak Lukas NMB yang meminta penyidik untuk datang ke Papua, tetapi harusnya Bapak Lukas tetap harus menghormati hukum, jadi harus datang ke Jakarta walaupun dalam keadaan infonya sakit dan tidak bisa ke bepergian, tapi ya tetap harus sebisa mungkin jika sudah sehat harus ke Jakarta, atau perlu dokter KPK yang harus memeriksa apakah benar sakit atau sehat, seperti itu. Lalu berita yang kedua, ada 14 anggota NATO bakal gelar latihan nuklir terlepas dari peringatan Putin. Ini kalau menurut saya akan semakin memantik perpecahan, peperangan yang tidak berkesudahan, karena jelas ini bakal membuat marah Presiden Rusia Putin. 14 anggota NATO ini nggak sedikit ya, 14 negara latihan bareng nuklir lagi. Jadi menurut saya wah ini bakal jadi warning nih, jangan sampai nanti malah perang dunia, karena imbasnya sudah banyak. Resesi di Inggris salah satu penyebabnya karena perang Rusia dan Ukraina, pasokan gas dan lain-lain di stop, sanksi embargo buat Rusia. Ya kita berharap lah harus segera damai sih mereka, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu berita selanjutnya ada TGIPF analisis hasil investigasi tragedi Kanjuruhan hari ini. Bapak Mahfud MD selaku wakil dari pemerintahan juga berharap kasus ini segera terbuka ya, segera ketahuan akar masalahnya apa gitu, tidak berlarut-larut. Lalu ada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta gelar sidang perdana kasus pengadaan helikopter AW101. Nah, ini juga sudah mulai ke pengadilan. Lalu kita ada berita juga nih, berkaca dari kasus Rizky Biliar Lesti Kejora, Menteri PPPA imbau korban KDRT berani untuk lapor. Nah ini adalah satu polemik juga di negara kita. Biasanya kalau KDRT ini agak susah bagi korban untuk melapor karena banyak faktor, misal takut atau ada kekhawatiran juga kalau suaminya di penjara tidak bisa menafkahi, misal anaknya banyak. Itu menjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan korban untuk lapor. Tapi ini Kementerian PPA menghimbau harus berani lapor karena korban KDRT ini sangat banyak juga di Indonesia. Lalu ada efek gas air mata pada mata menyebabkan kemerahan sampai kebutaan. Nah ini juga bahaya ya bagi misal kemarin ada tragedi Kanjuruhan, biasanya juga gas air mata pada saat demo itu juga bahaya. Lalu ada minim anggaran tapi mau strategi pemasaran berjalan maksimal, coba 5 cara berikut. Wah ini bagi yang bekerja di bidang pemasaran sangat bagus, tapi tidak kita bahas dulu. Ancaman cedera fisik dan kesehatan mental mengintai atlet e-sport. Ya memang kita tidak bisa pungkiri karena memang atlet e-sport ini jelas menggunakan gadget, entah komputer, PC, HP, tablet, itu berjam-jam. Cedera fisik dan kesehatan mental itu sangat bahaya ya kalau sampai kesehatan mentalnya terganggu. Karena saya lihat anak-anak zaman sekarang juga kalau sudah libur itu mengunci di ruangan, di kamar sampai berjam-jam, itu betah mereka, bahkan sampai dari malam ketemu malam lagi. Nah, itu sangat bahaya. Ini butuh peran dari orang tua untuk membimbing lebih baik lagi. Tapi kalau untuk yang atlet e-sport memang sudah jadi pekerjaan mereka, ya mereka harus jaga waktu mereka sendiri sih, hanya mereka sendiri yang bisa mengatur diri sendiri ya. Oke. Ini ada berita berbekal rekaman kamera CCTV, polisi buru maling di toko kue Ruben Onsu. Wah, saya juga baru tahu nih, ternyata ada pencurian di toko Ruben.
Detik-detik maling kambing di Situbondo kepergok keluarga korban sedang makan. Waduh, maling lagi nih, masa zaman pasca Covid harusnya ekonomi bergeliat, tapi malah ada resesi dan mengakibatkan tindak kriminal yang banyak juga karena lapangan pekerjaan dan perut yang lapar harus diisi. Aduh, ini banyak kriminalitas juga ini. Paspor masa berlaku 10 tahun diterbitkan mulai hari ini. Waduh, ini saya juga baru tahu nih bisa nyampe 10 tahun terbit hari ini. Ya sangat membantu sekali karena kita juga tidak bolak-balik perpanjangan juga. Khatib Basri, kalau ditanya Indonesia akan resesi, tidak jawaban saya. Oh, Khatib Basri menyatakan tidak resesi. Ya mudah-mudahan lah tidak resesi ya. Kita tetap di pemerintahan Jokowi, kita bisa aman dari resesi. Oke. Bangunan liar di dekat JIS dibongkar, Jakarta International Stadium. Pendapat warga nggak tahu mau kemana, pusing. Nah ini juga masalah di kota-kota besar ya, nggak hanya di Jakarta ya, pasti banyak gelandangan, banyak warga-warga pendatang yang mau mengadu nasib di kota besar seperti Jakarta. Mereka tidak punya rumah, tidak punya sanak saudara mungkin ya, jadi rumahnya itu ya di pinggir-pinggir bangunan-bangunan di bawah jembatan. Nah, ini jadi problem untuk Kementerian Sosial dan pemerintah DKI Jakarta. Daftar tim lolos 16 besar Liga Champions. Wah, ini Manchester City dan Real Madrid sudah mengunci tiket 16 besar. Sangat hebat banget ya Manchester City dengan Erling Haaland dan Real Madrid dengan Vinicius Junior bersama Benzema. Dua tim ini sih prediksinya mungkin masuk final Liga Champions sih kalau menurut saya. Usai gesit, ITS kembangkan motor listrik buat pegunungan Papua. Wow. Memang kalau di Papua kalau menurut saya memang harus pakai tenaga listrik karena BBM juga mungkin langka atau harganya, walaupun kemarin sempat satu harga, saya nggak tahu apakah langka atau tidak di sana. Kalau misalnya ada terobosan dengan menggunakan motor listrik itu akan lebih baik di sana karena kita manfaatkan tenaga alam pakai panel surya itu bisa menghemat biaya banget sih dibanding dengan menggunakan BBM. Bisnet janji internet di Sumatera akan sekencang di Pulau Jawa. Nah ini janjinya Bisnet ya semoga di Sumatera dan pulau-pulau lain bisa seperti di Pulau Jawa karena memang internet ini sangat diperlukan sekali ya di zaman digital sekarang. Digital marketing sangat diperlukan juga, misalkan untuk promosi pariwisata, promosi UMKM. Kalau tempatnya di ujung, di pelosok, kalau tidak ada sinyal ya susah juga gitu. Udah jalannya rusak, internetnya lemot, wah cocok banget tuh. Jakarta banjir, Wagub DKI bilang banyak kali yang harus dikeruk. Nah ini juga harus diperhatikan lagi kali-kali yang di Jakarta ya, jangan sampai telat dikeruk atau jangan buang sampah sembarangan juga sih. Ibu muda ditangkap di Pringsewu, diduga bayinya di tempat sampah, dibuang di tempat sampah. Wah, zaman sudah mulai hancur banget ini teman-teman. Ibu muda ditangkap di Pringsewu. Di Pringsewu ini adalah salah satu kabupaten di Lampung ya. Sangat tega sekali. Oke. Mungkin segitu dulu teman-teman berita viral yang ada di headline di beberapa media besar di Indonesia. Kita lanjut besok lagi. Semoga sehat selalu hari ini, tetap semangat dan God bless.